Sering kan lo denger orang bilang positive vibes aja atau jangan negative thinking. Bullshit. Lo pikir hidup cuma butuh senyum-senyum doang, semua masalah lo auto beres? Realitanya, hidup itu gak cukup modal positive vibes doang. Lo butuh lebih dari sekedar pura-pura bahagia di tengah badai. Lo butuh mental baja. Mental baja itu bukan berarti lo gak boleh sedih, lo gak boleh cemas. Itu artinya, saat badai datang, lo tahu cara berdiri tegak, lo tahu cara menavigasi, dan lo tahu cara keluar sebagai pemenang, bukan cuma jadi korban yang pasrah. Ini bukan tentang menolak realitas pahit, tapi tentang mempersiapkan diri lo secara strategis untuk menghadapinya. Gue tahu lo capek kan dengan rasa cemas yang datang tiba-tiba, dengan overthinking yang bikin lo gak bisa tidur, atau dengan keraguan yang terus-menerus ngehantui. Wajar. Tapi masalahnya, lo gak pernah dikasih blueprint yang bener buat ngatasin ini. Sampai sekarang. Di sini, gue gak akan kasih lo quote-quote motivasi receh. Gue akan kasih lo 3 jurus anti gagal dari psikologi. Ini bukan sulap, ini ilmu. Ini bukan cuma positive vibes, ini tekniknya. Siap? Kita langsung sikat jurus pertama. Yok, lo semua para pejuang kehidupan yang udah siap berubah? Sering dengar mantra positive vibes aja? Waspada, itu bisa jadi jebakan terbesar yang bikin lo rapuh, bikin lo lupa cara berjuang. Pukulan langsung dari gue. Mental baja itu bukan soal lo harus selalu senyum atau lo ngindar dari masalah. Ini tentang kekuatan lo buat bangkit lagi, buat adaptasi, dan bahkan buat berkembang pesat setelah ngadepin badai apapun. Hari ini, gue akan bongkar 3 jurus psikologi anti gagal yang dijamin akan ngubah total cara lo ngadepin setiap tantangan hidup. Kita akan berhenti sekadar bertahan hidup dan mulai benar-benar menang di setiap situasi. Lo dengar kata-kata motivasi sana-sini, positive vibes aja. Tapi di dalam hati, pikiran lo masih ciut, kalut, dan kacau balau. Gue tebak pasti sering kan? Ini masalahnya. Ngandelin positive vibes doang itu sama aja kayak lo bangun rumah tanpa fondasi yang kokoh. Kelihatannya bagus di awal, tapi ya rapuh banget. Nah, pas guncangan hidup itu datang, tekanan kerja yang bikin lo begadang, masalah finansial yang bikin lo pusing 7 keliling, kritik pedas dari siapapun, atau konflik pribadi yang bikin hati lo hancur, benteng emosional lo langsung ambruk. Lo ngerasa nggak ada pegangan. Ini sering banget berakhir dengan lo ngerasa lelah, burnout, frustasi, bahkan sampai nyerah total. Lo udah coba, tapi rasanya nggak ada hasil. Biar lo paham, lo itu nggak salah, lo nggak bodoh. Tapi senjatanya lo aja yang belum tepat. Selama ini, lo cuma terjebak dalam benteng emosional yang rapuh. Dan gue akan tunjukin cara ngebangun yang baru, yang anti ambruk. Gue bilang lo nggak salah, lo nggak bodoh, karena selama ini lo cuma dicekokin mitos-mitos bucin yang bikin mental lo rapuh. Coba sini gue bongkar satu persatu omong kosong yang sering lo dengar. Mitos pertama, orang yang kuat mental tidak boleh merasa sedih atau takut. Itu bohong besar. Lo kira orang kuat mental itu robot, nggak punya perasaan. Kesedihan dan ketakutan itu bagian alami dari hidup. Orang yang kuat mental bukan nggak ngerasain, tapi dia tahu cara ngadepinnya, bukan malah nutup-nutupin. Mitos kedua, cukup berpikir positif, masalah akan hilang dengan sendirinya. Ini yang paling konyol. Kalau gitu, semua masalah udah beres dari dulu. Dunia udah damai sentosa. Lo cuma nutup mata doang, gak pernah benar-benar ngatasin apapun. Ini bukan berpikir positif, ini namanya delusi. Mitos ketiga, mental baja artinya tidak pernah merasakan emosi negatif. Mustahil. Otak lu itu bukan tombol on-off buat emosi. Emosi negatif itu data, sinyal dari otak lo yang bilang ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Kalau lo matiin, lo jadi bodoh, gak peka sama diri sendiri dan lingkungan. Ini justru bikin lo buta sama bahaya. Makanya, sebelum kita bangun ulang benteng lo, gue mau lo paham akar masalahnya dulu.
Ini bukan cuma soal kurang motivasi. Ada 3 diagnosis sederhana kenapa benteng emosional lo gampang ambruk. Pertama, lo itu kena EMOD, emotional dysregulasi. Istilah kerennya, lo nggak punya rem yang bagus buat emosi. Senang dikit meledak, sedih dikit hancur. Lo nggak bisa atur intensitasnya. Lo nggak tahu gimana cara merespons emosi yang intens secara sehat dan adaptif. Emosi yang harusnya jadi panduan, malah jadi bencana. Kedua, lo doyan banget kabur dari kenyataan. Nama ilmiahnya avoidance coping atau penghindaran realitas. Ada masalah, lo tunda. Ada perasaan gak nyaman, lo ignore. Lo pikir masalahnya hilang, malah makin gede, kayak borok yang gak diobati. Lo gak pernah bener-bener hadepin. Lo cuma lari, dan setiap lo lari, benteng lo makin keropos. Dan yang terakhir, lo nggak punya senjata yang valid. Lo kurang strategi coping yang teruji. Mau perang tapi cuma bawa sendok, ya kalahlah. Lo nggak punya teknik konkret, teknik psikologis yang udah terbukti efektif buat ngadepin stres dan tantangan. Lo cuma ngandelin semoga, nanti aja, atau positive vibes yang bullshit itu. Itu sebabnya lo selalu kalah. Jadi apa yang harus lo lakuin? Mau terus-terusan jadi samsak emosi lo sendiri? Enggak. Kita butuh protokol tempur. Saat guncangan emosional itu datang mendadak, lo butuh respons instan yang bisa meredakan badai internal lo sebelum lo hancur lebur. Ini bukan cuma teori, ini teknik cepat. Jurus pertama, teknik jeda 5, 4, 3, 2, 1. Waktu emosi lo mendadak memuncak, pikiran lo mulai spiral nggak karuan, ambil jeda singkat. Jangan biarin lo tenggelam. Caranya begini. Pertama, lo lihat sekeliling lo. Sebutkan 5 hal yang lo lihat sekarang. Fokuskan mata lo. Apapun itu. Dinding, meja, jempol kaki lo. Sebutkan dalam hati lo atau keras-keras. Kedua, lo sentuh 4 hal. Rasakan teksturnya. Dingin, kasar, lembut, berat. Fokuskan sensasi di ujung jari lo. Ketiga, lo dengar 3 suara. Suara napas lo, suara kipas, suara kendaraan di luar. Dengarkan baik-baik, jangan cuma lewat. Keempat, lo cium 2 hal. Aroma kopi, bau buku, bau ruangan lo, sadari bau itu. Dan yang terakhir, lo rasakan 1 hal di dalam tubuh lo. Detak jantung lo, napas lo yang masuk dan keluar, sensasi kaki lo menapak lantai. Kenapa ini penting? Karena saat lo panik, lo terjebak di pikiran lo sendiri. Teknik ini maksa lo buat narik fokus dari pikiran spiral yang gak sehat itu ke realitas saat ini. Lo ngalihin kerja otak lo dari mode panik ke mode observasi. Ini menenangkan sistem syaraf otonom lo. Dan yang paling penting, ini mengaktifkan prefrontal cortex lo, bagian otak yang bertanggung jawab buat pemikiran logis dan rasional. Ini bukan sulap, ini ilmu. Ini rem darurat lo yang valid. Itu tadi rem darurat lo, buat momen panik yang datang tiba-tiba. Tapi jujur aja, rem darurat doang gak cukup kalau mobil lo emang lagi rusak parah. Lo butuh fondasi mental yang kokoh, yang gak gampang goyah. Ini bukan sulap, ini butuh latihan dan praktik yang konsisten. Gue nyebutnya protokol tempur lo. Oke, jurus nomor 2. Latihan menerima realitas atau radical acceptance. Banyak banget orang yang salah paham. Dikira ini sama aja dengan menyerah. Atau bahkan lo disuruh suka sama situasi buruk lo. Salah total. Radical acceptance itu cuma ngajak lo mengakui sepenuhnya kenyataan dari situasi yang tidak bisa lo ubah. Sesimpel itu. Contohnya gini, lo mungkin gak suka ini terjadi. Lo benci, lo marah. Tapi ini adalah kenyataan gue saat ini. Udah, titik. Pahami ini baik-baik. Kalau lo terus-terusan berjuang dan melawan apa yang sudah terjadi, lo cuma buang-buang energi. Lo ngabisin bensin buat muter-muter di tempat. Radical acceptance ini membebaskan energi lo dari perjuangan yang sia-sia itu dan ngarahin ke tindakan yang lebih produktif. Ini mencegah lo terjebak dalam siklus seharusnya tidak begini, yang cuma bikin lo makin terpuruk dan gak bergerak. Lanjut, jurus ketiga. Kembangkan lingkaran pengaruh lo.
Oke, perhatikan ini. Di dunia ini ada dua lingkaran besar di hidup lo. Pertama, lingkaran kekhawatiran. Isinya semua hal yang lo khawatirkan tapi di luar kendali lo. Contoh, ekonomi global, perilaku mantan lo, keputusan presiden, cuaca besok. Lo bisa mikirin itu sampai rambut lo rontok semua, tapi nggak akan ngubah apa-apa. Kedua, ada lingkaran pengaruh. Ini isinya semua hal yang lo bisa kontrol. Sikap lo, respons lo, usaha lo, apa yang lo pelajari, apa yang lo makan hari ini. Kuncinya di sini, berhenti meratapi masalah yang jelas-jelas di luar kendali lo. Berhenti mikirin kenapa harga kopi di warung naik atau kenapa mantan lo posting foto sama pacar barunya. Itu di luar kendali lo. Identifikasi 1 atau 2 tindakan kecil yang bisa lo lakukan sekarang di dalam lingkaran pengaruh lo. Kecil nggak apa-apa, mungkin cuma bangun lebih awal 15 menit, atau baca 1 artikel baru, atau kirim 1 email penting. Apa manfaatnya? Ini ngasih lo rasa kendali. Kecemasan lo berkurang karena lo nggak lagi merasa jadi korban keadaan. Dan yang paling penting, ini mendorong progres nyata, sekecil apapun itu. Ingat bro, perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah kecil. Jangan meremehkan kekuatan dari langkah pertama yang lo ambil. Ingat bro, membangun mental baja itu bukan takdir yang lo lahirin atau genetik dari bapak ibu lo. Ini skill, sama kayak lo belajar main game atau coding. Ini keterampilan yang bisa lo asah dan lo kembangkan. Siapapun lo. Lo bukan korban dari situasi busuk yang lo hadapi atau emosi intens yang kadang bikin lo mau nyerah. Lo itu arsitek dari ketahanan mental lo sendiri. Lo yang megang palu, lo yang ngerancang pondasi. Dengerin gue baik-baik. Semua pengetahuan, semua teori yang barusan gue bagi, kalau nggak lo praktekin, itu nol besar. Sia-sia. Sama aja lo punya resep masakan bintang 5, tapi cuma lo pajang doang di dinding. Perut lo tetap lapar. Jadi, ini misi lo. Ini tugas penting dari gue. Hari ini, pilih salah satu dari 3 jurus yang udah gue kasih tadi. Jeda 5, 4, 3, 2, 1, radical acceptance, atau lingkaran pengaruh. Pilih satu, dan praktikan itu secara sadar hari ini. Jangan besok, jangan nanti, tapi sekarang. Lakukan ini secara konsisten. Setiap kali lo ngerasa tantangan hidup itu numpuk, setiap kali emosi intens kayak cemas, takut, marah itu nyerang lo, jangan cuma berharap hilang, hadapi dengan jurus yang udah lo pilih. Gue jamin, badai itu pasti akan datang lagi dalam hidup lo. Itu bukan pertanyaan kalau, tapi kapan. Tapi dengan mental baja yang udah lo latih, lo nggak akan roboh. Lo akan berdiri tegak. Lo nggak cuma bertahan, tapi lo akan bertransformasi. Lo akan jadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lo akan menang melalui badai itu. Stop omong kosong positive vibes doang. Saatnya lo berhenti overthinking, berhenti cemas yang gak guna, dan mulai bangun mental baja sejati. Sekarang.